Oke, kita langsung masuk atau kita langsung membahas soal nomor satu. Jadi soal nomor satu itu tentukan penyelesaian persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 12x dengan kondisi awalnya, diberikan kondisi awal y aksen nolnya itu sama dengan 3 dan diketahui y satunya sama dengan 6. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan persamaan diferensialnya. Dari sini kan diketahui itu turunan kedua. Jadi langkah pertamanya kita cari dulu turunan pertamanya. Untuk nyari turunan pertamanya, berarti dari yang diketahui ini, itu kita cari integralnya dulu. Jadi yang pertama itu kita cari turunan pertama dari fungsi Y. Nah, caranya berarti kan kita integralkan kedua ruas dari persamaan yang diketahui. Berarti itu integral dari d kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan integral dari 12x. Nah, integral dari d kuadrat Y per dx kuadrat itu adalah dy per dx sama dengan integral dari 12x itu kayak mencari integral biasa, berarti 12 per 2 dikali x kuadrat. Karena ini integral tak tentu, berarti nanti kita tambah sama konstanta. Jadi misalkan konstantanya di sini adalah C1. Terus dari sini kita peroleh dy per dx itu sama dengan 6x kuadrat ditambah sama C1. Di soal, tadi diketahui bahwa kondisi awalnya itu nilai dari y aksen nolnya itu sama dengan 3. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat C1-nya. Ini kan kalau kita tulis jadinya y aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah C1. Berdasarkan kondisi awal, itu y aksen nolnya diketahuinya sama dengan 3. Jadi kita substitusi x sama dengan 0 ke persamaan yang satu ini. Jadi substitusi x sama dengan 0 ke persamaan yang pertama. Berarti jadinya kita punya y aksen 0 itu sama dengan 6 dikali 0 kuadrat ditambah C1. Ini nilainya 3 sama dengan 0 ditambah C1. Dari sini kita peroleh nilai C1-nya itu sama dengan 3. Nah, balik lagi ke persamaan yang pertama, berarti kita punya y aksen x-nya itu berarti jadinya 6x kuadrat, 6x kuadrat ditambah sama 3. Nah, udah sampai di sini, selanjutnya kita cari lagi persamaan y-nya aja, kan yang diminta persamaan diferensial. Berarti selanjutnya kita cari yx dengan mengintegralkan lagi. Berarti kita integralkan y aksen x sama dengan integral dari 6x kuadrat ditambah 3. Untuk integral dari y aksen x itu adalah y sendiri, berarti yx sama dengan integral dari 6x kuadrat itu adalah 6 per 3, x pangkat 3 ditambah ini 3x, ini 3x, terus karena integralnya bentuknya tak tentu, berarti ada konstanta lagi di sini, C2. Terus kita peroleh yx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah C2. Nah, di soal tadi diketahui bahwa kondisi awalnya itu Y1-nya sama dengan 6. Nah, untuk cari Y2 berarti berdasarkan
Y1 sama dengan 6, kita peroleh, berarti kan Y1-nya kita substitusi nih. X sama dengan 1 ke sini. Berarti 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 ditambah C2. Nilai dari Y1 itu 6 sama dengan ini 2 ditambah 3 ditambah C2. Ini jadinya 5 ditambah C2 sampai berarti C2 kita itu nilainya adalah 1. Oke, kita substitusi C2 ke sini. Sehingga kita peroleh persamaannya itu adalah YX sama dengan tadi itu adalah 2X pangkat 3 ditambah 3X ditambah masukin C2-nya. Nilai C2-nya adalah 1. Oke, jadi penyelesaian untuk soal nomor 1 itu adalah YX sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 1. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk soal nomor 1, eh, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan fx dan daerah 1 sama daerah 2 yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan fx, terus terhadap dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan 5. Ini, garis X sama dengan 5. Jika luas daerah yang pertama ini adalah 9/2, terus diketahui bahwa integral dari 0 sampai 5 fx dx adalah min 1/3, yang ditanya adalah luas daerah yang kedua. Nah, kita tahu bahwa integral dari 0 sampai 5 fx dx itu merepresentasikan luas daerah dari sini, dari 0 sampai 5. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, itu ada dua daerah, berarti ada luas daerah yang pertama sama luas daerah yang kedua. Oke, sekarang kita lihat dulu dari integralnya. Integral 0 sampai 5 fx dx itu berdasarkan sifat aditif dari integral itu bisa kita pecah. Nah, biar menyesuaikan sama gambarnya, itu bisa kita bagi intervalnya dari 0 sampai 3, terus nanti 3 sampai 5. Berarti bisa kita tulis jadi integral 0 sampai 3 fx
dx, terus ditambah sama integral 3 sampai 5 fx dx. Nah, kalau yang ini kan diketahui, yang di sebelah kiri itu diketahui, yang di sebelah yang integral 0 sampai 3 fx dx itu ternyata adalah luas daerah yang pertama. Cuman karena dia berada di bawah sumbu x, kalau luas berada di bawah sumbu x itu nanti diminuskan. Jadi ini tuh sama dengan integral ini berarti minus dari luas yang pertama, terus kita tambah sama integral dari 3 sampai 5 itu adalah luas daerah yang kedua. Berarti ini jadinya luas daerah yang kedua. Oke, berarti bisa langsung kita substitusikan. Integral dari 0 sampai 5 fx dx diketahui adalah min sepertiga. Berarti dari sini, ini jadinya min 1/3 sama dengan luas yang pertama itu 9/2. Berarti negatif 9/2 ditambah sama luas yang kedua. Berarti kalau kita mau cari luas yang kedua, itu sama dengan 9/2 dikurang 1/3. Ini pengurangan pecahan biasa, berarti kita samain dulu penyebutnya, yaitu 6. Ini jadi 27 dikurang 2. Berarti luas yang keduanya itu adalah 25/6. Pokoknya itu ingat aja kalau seandainya, jangan lupa kalau seandainya daerah yang di bawah kurva, luas di bawah sumbu X itu bernilai negatif. Kira-kira ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Kalau ada boleh langsung ditanyain. Oke, aman ya berarti untuk soal nomor 2. Berarti kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 itu diketahui grafik fungsi Y sama dengan GX sebagai berikut yang kayak kelihatan. Terus diminta untuk menentukan hampiran integral 0 sampai 6 dari GX dx dengan metode parabola atau Simpson dengan n-nya itu sama dengan 6 subinterval yang panjangnya sama. Oke, jadi kalau seandainya berdasarkan metode si parabola, itu kita punya berdasarkan metode parabola atau disebut sebagai Simpson, itu kalau kita punya integral dari A sampai B
fx dx itu bisa kita hampiri dengan delta x per 3. Terus ini nanti dikalikan dengan penjumlahan Y0 ditambah sama 4Y1 ditambah 2Y2 ditambah 4Y3 sampai nanti di ujungnya itu 2F. Oh, kok F? 2Y(-2) terus 4Y(-1) sama YN. Nah, nanti kita pakai ini. Untuk delta X sendiri, delta X itu carinya adalah B dikurang A per N. Oke, berarti dari sini, dari soal kita, kalau kita cari delta X-nya, berarti kan B dikurang A per N. B-nya itu adalah batas atasnya berarti 6. 6 dikurang batas bawahnya 0. Dibagi N. N itu banyak subintervalnya. Berarti di sini N-nya adalah 6. Artinya 6 per 6 itu kita peroleh delta X-nya adalah 1. Nah, sekarang hmm, kalau kita mau cari integral dari kalau nentuin si koefisiennya, kayaknya kita bisa lihat dari sini kalau seandainya dibagi 6 pada saat Y0, berarti kan di sini Y0, terus ini 4Y1, ini 2Y2. Oke, boleh di kayak gini. Terus ini nanti 4Y3, sedangkan di ujungnya itu harus Y6, berarti ini 4Y5 sama 2Y4. Berarti kita punya koefisiennya itu adalah, berarti koefisien kita itu dari sini adalah 1, 4, 2. Berarti dari sini 1, 4, 2, 4, 2, 4 sama 1. Oke, berarti kalau seandainya di soal kita diminta cari hampiran dari 0 sampai 6, Gx, fungsinya Gx, berarti di sini tuh Gx dx itu hampirannya adalah delta X per 3. Berarti dari sini Y0 ditambah 4Y1 ditambah 2Y2 ditambah 4Y3 ditambah 2Y4 ditambah 4Y5 terakhir itu ditambah sama Y6. Oke. Tinggal dimasukin delta X-nya tadi udah dicari kan? Delta X-nya ketemu 1. Oke, delta X-nya itu 1 per 3. Nah, nilai Y0 berarti kita lihat pada saat X-nya sama dengan 0, ini pada saat X sama dengan 0, itu nilai Y kita adalah 2. Oh, berarti tulis di sini dulu deh. Berarti dari sini Y0-nya itu sama dengan 2. Terus Y1-nya pada saat X-nya 1, itu nilai Y-nya di sini 3. Berarti Y1 kita sama dengan 3. Terus untuk Y2, pada saat X-nya 2, nilai Y-nya 2. Di sini 2. Terus Y3 kita, pada saat 3, Y-nya itu 1. Begitu seterusnya sampai kita nemuin nilai Y6. Berarti untuk Y4, itu di sini 2. Terus Y5-nya 5. Dan Y6-nya itu adalah 3. Langsung aja berarti Y0-nya tadi kita peroleh adalah 2. Di sini 2 ditambah 4 dikali Y1-nya itu 3. Y1-nya 3 ditambah 2 dikali Y2-nya adalah 2. Terus 4 dikali Y3-nya 1.
ditambah 2 kali Y4-nya itu 2, terus ini 4 dikali Y5-nya 5, sama Y6 terakhir adalah 3. Oke, ini kita tinggal diselesaikan. Berarti ini 1/3, ini 2, 12 ditambah 4, ditambah 4, 4, 20 sama 3. Ini tuh kalau dijumlahin dapatnya 49. Berarti integral 0 sampai 6 GX DX itu dihampirkan ke 49/3. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Oke, kalau enggak kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu diketahui R-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2, X sama dengan 1, X sama dengan 4, dan sumbu X. Terus diminta untuk menentukan volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah R terhadap garis X sama dengan 5. Di sini cuma diminta menentukan bentuk integralnya apa, dan untuk integralnya nanti nggak perlu dihitung. Jadi langkah pertama kalau ketemu soal kayak gini, kita harus gambarin dulu bentuk kurvanya gimana. Nah, eh, saya pakai bantuan. Nanti kalau teman-teman mungkin harus digambar sendiri ya. Jadi kalau seandainya untuk sekarang biar cepet, saya pakai bantuan kayak gini. Yang warna merah itu, yang ini yang warna merah, itu adalah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2. Terus yang ini adalah X sama dengan 1. Sama yang ini adalah X sama dengan 4. Nah, berarti yang jadi daerah R-nya itu adalah yang ada di sini. Yang daerah yang warna kuning. Oke, dari sini itu nanti kita diminta untuk menentukan volume benda putar dengan memutarnya terhadap garis X sama dengan 5. Kira-kira garis X sama dengan 5 tuh ada di sini nih. Nah, nanti mau kita putar terhadap garis yang warna merah ini. Nah, kalau seandainya kita ambil irisan, kalau kita ambil wakilnya ada di sebelah, ada di sini nih. Kalau kita ambil wakilnya di sini, berarti kan dia sejajar dengan sumbu putarnya. Nanti kan kita ambil wakilnya di sini, yang warna hijau ini. Terus dia sejajar dengan sumbu putarnya. Kalau dia sejajar dengan sumbu putarnya, berarti kita pakai metode
kulit tabung. Nah, kalau dari metode kulit tabung itu volumenya adalah integral dari 2pi integral dari A sampai B, terus nanti dikali sama jari-jari, dikali sama ketinggiannya. Nah, gini. Berarti kalau dari sini V-nya sama dengan 2pi integralnya dari berapa? Batasnya itu adalah 1 sampai 4. Berarti 1 sampai 4. Terus untuk jari-jarinya. Jari-jarinya itu bisa kita lihat dari sumbu putarnya. Sumbu putarnya kan di X sama dengan 5. Berarti nanti 5 dikurangi sama posisi si X-nya. Posisi si X-nya kita nggak tahu, jadinya kita tulis 5 dikurang sama X. Terus untuk ketinggiannya itu adalah kurvanya sendiri. Berarti kurvanya itu adalah X kuadrat plus 2 dikali sama dx. Ini tadi X kuadrat plus 2 dx. Oke, jawabannya cukup sampai di sini karena kita nggak diminta untuk menentukan integralnya. Sebenarnya kalau teman-teman mau apa, kan kita nggak cuman nyelesain ini pakai kulit tabung, bisa pakai cara lain. Kalau seandainya kita ambil wakilnya yang kayak gini, yang mendatar kayak gini, itu nanti kan dia tegak lurus tuh terhadap si sumbu putar yang ini. Kalau dia tegak lurus terhadap sumbu putar, kita bisa pakai metode cincin. Cuman nanti si persamaan yang ini itu harus kita rubah menjadi X sama dengan. Kan kelihatannya ribet. Nah, kalau seandainya kita ambil wakilnya yang kayak gini, kita nggak perlu ngerubah si persamaannya, Kak. Atau boleh nanti dicoba kalau seandainya diambil wakilnya yang kayak gini. Tapi teman-teman harus ngerubah yang ininya dulu. Rubah berarti jadinya ada pertanyaan untuk soal nomor 4. Kamu nanya, Ah, Kak, kalau misalnya kita pakai cincin gitu, kata kakak kayak fungsinya berubah gitu, maksudnya gimana ya tadi? ini kalau seandainya kita pakai si cincin, berarti kan nanti kan kita mau ngepartisinya ngambil wakilnya yang kayak gini. Nah, wakil yang kita ambil ini tuh kan si delta Y kan. Di sini kan nanti delta Y tuh. Nah, kalau seandainya kita ambil delta Y, si persamaan yang Y sama dengan X kuadrat tambah 2 itu harus jadi sama dengannya itu harus Y di sini. Berarti kalau seandainya dirubah, berarti jadinya Y dikurang 2 sama dengan X kuadrat, berarti jadinya X sama dengan akar dari Y min 2. Kalau kita rubah kayak gini, otomatis nanti batasnya juga berubah. Berarti kalau seandainya, berarti cari tuh pada saat X sama dengan 1, Y-nya berapa, X sama dengan 4, Y-nya berapa. Tapi kalau seandainya kita pakai si kulit tabung, karena kita ngambil si partisinya itu delta X, jadi persamaannya udah benar yang sama dengan X kayak gini.
Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Kak, Iya. kalau diubah gitu, X1 sama X5-nya berubah jadi apa? Oh, kalau X sama dengan 5-nya nggak berubah. Karena kan X sama dengan 5-nya itu sebagai si sumbu putarnya. Yang ini tuh sebagai sumbu putar. Jadi tetap kalau seandainya kita ngambil wakilnya yang di sini, tetap diputarnya sama yang merah ini. Oke, Kak. Oh, maaf teman-teman. Di sini kita ada kesalahan. Oh, sebentar. Di soalnya bilang X sama dengan 1, X sama dengan 4, dan oh karena di sini dibilang X sama dengan 1, X sama dengan 4, dan dibatasi terhadap sumbu X, berarti daerahnya itu ada yang, berarti daerahnya tuh yang di sini, yang di bawahnya. Maaf, saya salah di sini tadi. Berarti sama aja. Kalau seandainya kita ambil wakil di sini, berarti wakilnya kita ambil yang kayak gini. Kenapa bukan yang di atas, Kak? Karena di soalnya dibilang bahwa dia dibatasinya terhadap sumbu X. Untuk apa? Untuk jadi-jadi sama ketinggiannya sama, hasilnya kayak gini. Berarti kalau seandainya kita mau pakai cincin yang tadi, itu ngambil wakilnya kayak gini. Diambil wakil yang di sini sama yang di sini. Jadi kalau seandainya kita pakai metode cincin, nanti dibagi jadi dua. Kenapa dibagi jadi dua? Nah, kelihatan kelihatan bentuk daerahnya itu kayak gini. Daerah yang bawah, daerah yang di sini tuh nanti jadi persegi panjang, terus sama daerah yang parabola yang di sini. Itu kalau pakai cincin, tapi kalau pakai kulit tabung, kita nggak perlu ngebaginya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Berarti kalau cincin itu kayak bakal ada dua persamaan gitu ya, Kak? Iya, betul. Karena sih, kan kita mau cari luas volume, apa, luas daerahnya. Itu tuh, oh, sorry. Karena kan kita nggak bisa ngegabungin kalau seandainya kita ambilnya dari, kita nggak bisa nih ngegabungin partisi yang apa, wakil yang kita ambil yang di sini. Kalau kita ambil wakil yang di sini, yang warna merah ini, itu kan nggak sama dengan yang kayak gini, karena bentuknya itu beda. Jadi harus dibagi jadi dua daerah di sini nanti. Tapi kalau seandainya apa, kalau kita pakai kulit tabung, itu semuanya sama. Mau kita ambil di sini, itu kan sama. Di atasnya nyentuh si kurva, di bawahnya nyentuh sumbu X semua kan, jadi sama. Sedangkan
kalau seandainya kita ambil partisi yang kita ambil wakil yang di sini nih, kita ambil yang wakil di sini. Itu di atasnya dia nyentuh garis X sama dengan satu. Dia nyentuh garis X sama dengan satu. Sedangkan kalau kita ambil wakil yang di sini, yang di atasnya ini tuh dia nyentuh kurva. Jadi beda. Kalau beda kayak gitu, berarti harus kita bagi daerahnya. Tapi untuk volumenya gitu berarti persamaannya ditambah aja nanti Kak, atau gimana? Iya, betul. Nanti ditambah. Oke Kak. Oke. Masih ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Oke. Untuk soal nomor 5 itu diketahui fx-nya sama dengan x plus 1 pangkat x. Terus diminta untuk menghitung nilai turunan dari f pada saat x-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat itu fungsi fx-nya kan punya pangkat, tapi pangkatnya masih variabel di sini. Nah, kalau seandainya kita turunkan biasa, itu nanti nggak ketemu terus susah. Jadi caranya tuh kita pakai logaritma natural. Jadi ini kan kita punya y-nya sama dengan x plus 1 dipangkatkan sama x. Terus kita ambil len dari kedua ruas, berarti jadinya len dari y sama dengan len dari x plus 1 pangkat x. Ingat, kalau seandainya kita punya bentuk len A pangkat B, itu bisa kita jadiin B dikali sama len A. Berarti dari sini tuh len Y sama dengan X. X-nya dibawa ke depan berarti X dikali sama len X plus 1. Oke, udah sampai di sini. Selanjutnya kita mau cari turunannya. Kita turunkan kedua ruas. Turunkannya terhadap si X. Berarti D per dx dari len Y sama dengan D per dx dari X dikali sama len X plus 1. Nah, turunan dari len Y berarti 1 per Y dikali sama Y aksen. Nah, turunan dari ini itu kita pakai aturan perkalian. Berarti kalau kita pakai aturan perkalian, hmm, misalin dulu deh, ini U, ini si V. Berarti U aksen V ditambah U V aksen. Berarti ini jadinya Y aksen per Y sama dengan U aksen turunan dari si X itu 1, kita kali sama V-nya adalah len X plus 1, terus kita tambah sama U-nya adalah X, terus V aksen turunan dari si len ini. Turunannya itu berarti 1 per X plus 1, kita kali sama turunan langsung aja ya, berarti turunan dari X plus 1 adalah 1. Nah, sampai di sini kita peroleh Y aksen per Y-nya itu sama dengan len dari X plus 1 ditambah sama X per X plus 1. Karena kita mau cari si F aksen 1, ini kan sama dengan Y aksen 1 kan?
Nah, berarti kalau kita mau cari Y aksennya aja, kita kali sama Y. Berarti Y dikali sama ln X plus 1 ditambah sama X per X plus 1. Nah, substitusi Y tadi, Y-nya yang ada di soal, yang di sini. X plus 1 pangkat X. Berarti Y aksennya itu jadinya X plus 1 pangkat X dikali sama ln X plus 1 ditambah X per X plus 1. Karena yang ditanya nilai Y aksen 1, turunan pertama dari 1, berarti ini X, ini terhadap X. Berarti turunan pertama pada saat X sama dengan 1, tinggal kita substitusikan X-nya itu sama dengan 1. Berarti di sini 1 tambah 1 pangkat 1 dikali sama ln 1 tambah 1 ditambah 1 per 1 tambah 1. Oke, berarti ini jadinya 2, ini 2 dikali sama ln 2 ditambah setengah. Kalau kita kaliin 2-nya ke dalam, berarti jadinya 2 ln 2 ditambah sama 1. Kalau seandainya nanti di soalnya diketahui apa taksiran nilai ln 2-nya berapa, boleh disubstitusiin. Tapi kalau enggak, cukup sampai di sini aja. Ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk soal nomor 5, untuk nomor 6-nya akan dilanjutkan oleh Pak Rizky. Baik, terima kasih Kak Cici ya. Saya lanjutkan untuk yang nomor 6. Hmm. Oke, untuk yang nomor 6 kita bicara fungsi transenden ya. Jadi ada logaritma sama fungsi hiperbolik. Perlu diingat kembali turunan dari fungsi-fungsi transenden, bahwa turunan dari ln X itu adalah per X ya. Kemudian turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Kemudian kalau A pangkat X, turunannya adalah A pangkat X kali ln A. Turunan dari eh, log X dengan bilangan pokok A adalah 1/X ln A ya. Kemudian kalau yang fungsi hiperbolik, turunan dari sinus hiperbolik X adalah kosinus ya. Kosinus hiperbolik X.
Nah, yang agak beda dengan trigonometri, fungsi trigonometri adalah yang turunan dari cos ya. Turunan dari cos hiperbolik adalah sinus hiperbolik. Jadi jangan ketukar-tukar antara trigonometri dan fungsi hiperbolik ya. Dan juga jangan sampai ketukar-tukar antara integral, integral trigonometri ya, tanda minusnya. Itu biasanya yang kadang kadang dilupakan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara fungsi hiperbolik, mungkin kita perlu ingat juga karena di sini diminta mencari y aksen 0 ya. Eh, Definisi dari sin hiperbolik x adalah e dipangkatkan x dikurangi dengan e dipangkatkan min x dibagi 2 ya. Sedangkan cos hiperbolik x adalah e dipangkatkan x ditambah dengan e pangkat minus x dibagi 2. Ini definisi. Kemudian untuk perbandingan hiperbolik yang lain seperti halnya dengan perbandingan trigonometri ya, yaitu tan hiperbolik itu sin per cos, kemudian sekan hiperbolik berarti seper seper cos hiperbolik dan seterusnya ya. Perlu diingat-ingat kembali. Oke, di sini diminta mencari y aksen 0, berarti turunan pertama dihitung di 0 ya. Nah, kalau kita bicara turunan, nanti tidak akan jauh dari aturan rantai. Jadi, harus kita biasakan menggunakan aturan rantai ya. Di mana aturan rantai, turunan dari Y terhadap X bisa kita cari dengan menurunkan Y terhadap U dulu, dikalikan U diturunkan terhadap X ya. Jadi DY, DU kali DU, DU DX. Nah, maka di sini kita rubah ke fungsi yang kompleks ke bentuk sederhana dulu ya. Dengan kita punya YX-nya itu adalah ln cos hiperbolik X. Bentuk sederhananya apa? Kita bisa tuliskan ini sebagai ln U. Dengan U-nya adalah cos hiperbolik X. Nah, maka Y aksen X-nya adalah turunan dari Y terhadap X ya. Kita hitung dulu terhadap U kali DU dx. Jadi ln U diturunkan terhadap U adalah seper U. DU dx apa? U aksen ya. Oh berarti ini sama aja dengan 1/cos hiperbolik X kalikan dengan turunan dari cos hiperbolik. Cos hiperbolik X yaitu sin hiperbolik X. Nah, jadi kita dapatkan dia tidak lain adalah sin hiperbolik X dibagi dengan cos hiperbolik X ya. Nah, sin dibagi cos berarti kan dia tangen ya. Jadi ini tidak lain adalah tangen hiperbolik X. Nah, yang dicari adalah Y aksen 0. Y aksen 0 berarti kita mencari tangen hiperbolik 0. Apakah nilainya sama dengan tan 0? Kita cek ya berdasarkan definisi. Ini kan sin bagi cos ya, berarti E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi dengan E pangkat X ditambah E pangkat minus X. Jadi ini E pangkat 0 dikurangi dengan E pangkat minus 0 dibagi dengan E pangkat 0 ditambah E pangkat 0. Minus 0 ya. Berarti ini 1 dikurangi 1 dibagi 1 tambah 1. Hasilnya tidak lain adalah 0 ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara turunan,
biasanya fungsinya tidak bentuk yang nomor 1 sampai 6. Biasanya menggunakan kombinasi antara komposisi, perkalian, atau pembagian ya. Jadi jangan dilupakan tuh aturan-aturan turunan yang sebelum UTS. Oke, ini untuk yang nomor 6. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, belum ada ya. Baik, kita lanjut. Integral. Nah, kalau turunan akan sering menggunakan aturan rantai. Kemudian kalau integral, nah, tentunya akan sering menggunakan metode substitusi ya. Karena tidak selalu fungsinya itu fungsi yang bentuk baku. Jadi yang perlu diingat bahwa integral dari x dipangkatkan n dx itu adalah, ya saya pakai variabel u aja lah, karena kita akan sering menggunakan substitusi ya. Di integral dari u pangkat n du adalah u dipangkatkan n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 plus c ya. Dengan syarat n-nya tidak sama dengan minus 1. Sedangkan kalau n-nya sama dengan minus 1, kita gunakan dia menjadi logaritma. Jadi ln ya. Jadi seper u du adalah integralnya adalah ln mutlak u tambah c. Kemudian eh, integral dari sinus u du adalah minus kosinus u ya. Integral dari cos u du adalah sinus u plus c. Kemudian eh dipangkatkan u, fungsi eksponen asli itu fungsi yang menarik ya, di mana integral dan turunannya sama. Kemudian a pangkat u du itu a pangkat u dibagi dengan ln ln a ya. Dan silakan diingat-ingat kembali fungsi-fungsi integral bentuk baku ya, ya seperti yang eh, apa inverse trigonometri di 1/akar 1 min x kuadrat u kuadrat du itu inverse sinus ya u plus c, kemudian integral dari 1/1 tambah u kuadrat du adalah inverse tangen u ya plus c. Sedangkan yang fungsi hiperbolik, integral dari sinus hiperbolik u du adalah kosinus hiperbolik u plus c, sedangkan integral dari kosinus u du adalah sinus hiperbolik u plus c ya. Nah, ya, kembali lagi, kalau kita bicara integral, sementara tekniknya baru metode substitusi ya, baru metode substitusi. Jadi, pertama kita rubah fungsi yang kompleks ini menjadi bentuk yang sederhana. Nah, kira-kira nanti dia bentuknya yang mana? Apakah U pangkat N? Apakah seper U? Yang trigonometri sepertinya enggak ya. Nah, kayaknya yang bentuknya seper U nih.
dugaan kita kayaknya ya, U-nya adalah 1 tambah E pangkat X. Taunya gimana? Ya, karena kita mau rubah ke bentuk baku ini ya. Kita coba dulu. Semakin teman-teman banyak latihan-latihan soal, maka akan semakin terbiasa menentukan mana yang menjadi U-nya ya. Oke, kita coba U-nya di sini 1 tambah E pangkat X. Oh, berarti nanti DU-nya apa? 1 diturunkan jadinya 0, E pangkat X diturunkan jadinya E pangkat X. Jangan lupa, kalikan diferensial X. Tuh ya. Atau mungkin bisa dimulai dari DU dx adalah E pangkat X. Oh, berarti nanti DU-nya adalah E pangkat X dx. Nah, eh, tapi di sini di soal yang kita miliki adalah ini ya, E pangkat X tambah 1. Nggak bisa langsung diganti DU nih. Oh, mungkin kita bisa gantikan dx itu tidak lain adalah DU per E pangkat X ya. Oke, kita ganti nih. Berarti ini sama dengan integral E pangkat X tambah 1. Ini menjadi 1/U ya. Kali DU E pangkat X. Pastikan ketika mensubstitusi, menggantikan variabel X dengan variabel U, nanti variabel X itu eh, hilang ya. Jadi jangan sampai ada variabel X-nya ketika mensubstitusi. Nah, nanti kalau masih ada X-nya, kemungkinan besar ada proses yang salah atau bisa juga pemilihan U-nya kurang tepat ya. Nah, ini masih mengandung X nih. Bagaimana nih? Kita punya E pangkat X tambah 1 dibagi dengan E pangkat X. Maka bentuk ini tidak lain adalah integral E pangkat X tambah 1 kurangi X ya. UDU. Nah, di sini X-nya sudah eh, hilang ya. Jadi X dikurangi X. Kita akan dapatkan integral E pangkat 1/U/DU. Ingat di sini E itu adalah bilangan Euler ya, bilangan konstanta berarti dia. Jadi nanti ketika mengerjakan mau mensubstitusikan jangan menggunakan variabelnya E ya. Nanti akan membingungkan apakah E itu variabel, apakah E itu suatu bilangan. Nah, karena E itu adalah konstanta, E-nya kita bisa keluarkan dari integral. Jadi E integral 1/U DU. Hasilnya apa? E kali len mutlak U tambah C. Jangan lupa kita kembalikan lagi tuh ke dalam variabel X. Jadi E kali len 1 tambah E pangkat X tambah C. Nah, di sini sebenarnya mutlak ya. Ini mutlak. Tetapi karena kita tahu bahwa 1 ditambah E pangkat X itu tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif ya. 1 ditambahkan bilangan positif pasti positif, maka mutlaknya boleh kita hilangkan. Kita tulis dalam bentuk kurung biasa boleh ya. Tapi kalau kita belum bisa memastikan yang di dalam mutlak itu selalu positif atau selalu negatif, biarkan dalam bentuk mutlak. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah E kali len 1 tambah E pangkat X plus C. Nah, ini jangan sampai salah. Sampai sini sudah benar ya. Tapi jangan sampai kalian salah
konsep ya. Konsep inverse. Jadi kita punya E dipangkatkan ln X itu sama dengan X. Ln E pangkat X adalah X ya. Jangan sampai kalian menganggap E kali ln ini saling hilang. Enggak ya. Enggak. Tapi kalau E pangkat ln X, mereka saling inverse nih eksponen logaritma. Jadi hasilnya X ya. Itu aja sih. Jadi bedakan E kali ln sama E pangkat ln. Oke, ini untuk yang nomor 7, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Belum ya? Tidak ya? Baik. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, bicara inverse trigonometri. Inverse trigonometri itu anggap saja kita bicara sudut ya. Jadi cos inverse inverse cos alpha sama dengan X, berarti kita mencari sudut. Maaf. Cos X sama dengan alpha ya. Cos inverse X sama dengan alpha. Ini tuh artinya adalah cos alpha sama dengan X. Nah, yang perlu diingat, sudutnya itu, sudutnya pada interval berapa? Kalau kita bicara cos, nanti alfanya ini akan berada pada interval 0 sampai pi ya, yang perlu diingat. Sedangkan kalau kita bicara sinus, inverse sinus X sama dengan alfa, oh berarti nanti alfanya berada pada interval minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, sifatnya yang perlu hati-hati adalah, ya kalau sinus dari inverse sin X, dia akan menghasilkan X ya. Begitu juga dengan cos dari inverse cos. Jadi mereka saling inverse. Tapi hati-hati. Jadi kalau yang dicari adalah cos inverse. Inverse cos dari cos X ini belum tentu sama dengan X ya. Hasilnya belum tentu X. Tadi karena kita bicara sudutnya, hasil dari inverse cos itu harus berada pada interval 0 sampai pi. Nah, kita coba. Berarti kita bisa nih langsung menjawab yang sinus dari inverse sin minus sepertiga ya. Jadi sinus dari inverse sin negatif sepertiga itu dia tidak lain adalah negatif sepertiga. Walaupun eh, kita mencari alfa yang mengakibatkan eh, sin alfanya sama dengan min sepertiga, dia bukan bukan apa namanya bukan sudut istimewa ya, bukan sudut istimewa. Kita tidak perlu pusing-pusing mencari alfanya berapa. Kita bisa langsung menggunakan sifatnya ya, bahwa dari bahwa sinus dari inverse sinus alfa itu sama dengan alfa ya. Jadi sinus dari inverse sin minus sepertiga itu sama dengan minus sepertiga. Nah, itu yang sinus. Bagaimana yang inverse cos itu?
Jadi kita diminta mencari inverse cosinus dari cos min 8pi per 7. Mungkin kita sering, mungkin kalian-kalian lebih nyaman menggunakan derajat. Bolehlah dirubah dulu ke bentuk derajat. Berarti min 8 kali 180 derajat per 7. Nah, ini kayaknya tidak istimewa ya. Tidak istimewa nih. Kita nggak bisa tuh cari cos min 8pi per 7 secara langsung ya. Karena dia tidak istimewa. Terus bagaimana kita manfaatkan bahwa cos itu dia fungsi periodik ya. Oke, kita coba eh, kalau jadi dia ini akan sama dengan cos min 8pi per 7 ditambah dengan K kali 2pi ya, kelipatan dari periodenya, cos. Jadi cos dari negatif 8pi 7 tidak lain ada nilainya akan sama dengan cos dari min 8pi per 7 tambah 2pi kali K. K-nya bilangan bulat ya. Oke, kira-kira nanti agar sudutnya ini berada pada interval 0 sampai pi, kita coba K-nya berapa? K-nya 1 kali ya. Min 8pi per 7 tambah 2pi itu berapa ya? 14 kurangi 8, 6 ya. 6 per 7 pi. Apakah sudut ini sudah berada pada interval 0 sampai pi? Sudah ya. Baik, berarti eh, nilai dari inverse cos dari cos 6 per 7 pi tidak lain adalah 6 per 7 pi. Tuh ya. Jadi yang perlu diingat bahwa kalau kita bicara sinus, sinus alfa itu sama dengan sinus dari pi dikurangi alfa ya. Sedangkan cos alfa itu nilainya akan sama dengan cos dari minus alfa. Kemudian periodenya, jadi sinus alfa akan sama dengan sinus dari alfa ditambah dengan K kali 2pi ya. Periodenya kan 2pi. Sedangkan cos alfa akan sama ya. Cos alfa tambah K kali 2pi. Oke, itu yang nomor 8. Silakan barangkali ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut ke nomor 9. Kak mau bertanya Kak, Ya, tujuan ditambah K2P itu untuk apa ya? agar nanti sudutnya berada pada interval range dari inverse cos ya. Range dari inverse cos itu kan berarti dia harus berada pada 0 sampai pi. Jadi yang inverse dari cosinus cos min 8 pi per 7 ini tidak sama dengan min 8 pi per 7. Karena hasilnya harus berada pada interval 0 sampai pi ya. Gitu.
Kalau untuk bentuk yang sin juga ditambah K 2pi juga, Kak. Ya, sama. Jadi kalau diminta mencari sinus dari inverse dari sin X, nah ini nanti pastikan X-nya ini berada pada interval, harus berada pada interval min pi per 2 sampai pi per 2 ya, kalau sinus ya. Kalau cos itu 0 sampai pi. Nah, ini baru hasilnya X. Tuh. Tapi kalau dia di luar interval ini ya, kalian tentukan menggunakan sifat ini. Sin alfa sama dengan sin pi min alfa ya. Agar nanti yang di dalam yang disinuskan itu berada pada interval min pi per 2 sampai pi per 2. Sudutnya ya. Oke, makasih, Kak. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Barangkali nanti kalau berbeda bukan sin dari sin inverse atau yang ditanyakan adalah sin dari cos inverse. Misalkan ya, sin dari eh, inverse cos. Ini contoh lain ya. Misalkan 5/13. Nah, berarti ini kalian eh, manfaatkan konsep bahwa inverse dari trigonometri itu bicara sudut ya, berarti ya. Sama dengan berapa? Berarti kita cos 5/13 itu sebagai alfa. Artinya apa? Artinya adalah cos alfa sama dengan 5/13. Nah, mencari sinus alfanya, ini kan berarti kita sama aja mencari sinus alfa ya. Kita bisa manfaatkan segitiga, siku-siku ya. Di sini diketahui alfa 5/13, berarti sampingnya 5, miringnya 13. Oh, berarti nanti depannya Pitagoras ya, 12. Jadi nanti sinus dari inverse cos 5/13 tidak lain adalah sinus alfa, yaitu 12/13. Oke, itu terkait dengan inverse trigonometri ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup, kita lanjut ke nomor 9. Di suatu zat radioaktif meluruh mengikuti model AT sama dengan A0 E dipangkatkan min kali min KT ya. Dengan AT menyatakan banyaknya zat dalam gram pada waktu T jam. Di T-nya itu dalam waktu ya. Jika waktu paruh tersebut adalah 6 jam dan massa awal zat tersebut adalah 10 gram, tentukan persamaan fungsi AT, kemudian hitung massa zat setelah 18 jam. Oke, waktu paruh ya. Waktu paruh itu berarti waktu yang dibutuhkan agar zat tersebut menjadi separuhnya dari masa awal ya. Jadi di sini kita punya zat masanya berarti A0-nya adalah 10. Kemudian
A6-nya, waktu paruh, berarti tinggal separuhnya, 5 ya. Gunakan info ini untuk mencari variabel-variabel konstanta A0 dan K. Oke, A0 berarti nanti A0 pangkat 0 ya. Oke, berarti ini A0-nya 10. Seperti saat masa awal ya. Sedangkan ini A0 pangkat min K kali 6 ya. Nah, dari dua persamaan ini kita substitusikan A0. Kita akan dapatkan 5 sama dengan 10 dipangkatkan min K kali 6 ya. 6K ya, minus 6K. Oh, berarti setengah sama dengan dipangkatkan minus 6K. Kita bisa menggunakan inverse eksponen atau kita boleh ln dari minus setengah sama dengan ln dari dipangkatkan min 6K ya. Sehingga kita dapatkan ini menjadi ln 2 pangkat min 1 sama dengan saling inverse ln dari pangkat min 6K ini menjadi negatif 6K ya. Ln dari 2 pangkat min 1 nanti min 1-nya boleh kita kalikan ke depan di negatif ln 2 sama dengan negatif 6K. K-nya kita dapatkan menjadi ln 2 per 6 ya. Nah, berarti kita dapatkan tuh AT-nya tidak lain adalah A0-nya 10, negatif ln 2 per 6 kali T. Nah, agar tidak membingungkan ini T-nya itu dikalikan kedua, jangan sampai ya. Biasanya kita lebih nyaman menuliskan ke bentuk negatif T kali ln 2 per 6. Agar tidak salah mengalihkan T-nya ke kedua ya. Nah, kemudian ditanyakan apa? Hitung masa zat tersebut setelah 18 jam. Jadi setelah 18 jam, masanya tinggal berapa tuh? Tidak lain kita mencari A18 ya. 10 dipangkatkan negatif 18 kali ln 2 per 6 ya. 18 bagi 6, 3 ya berarti ya. 10 min 3 kali ln 2. Ingat sifat logaritma. Jadi ln dari A dipangkatkan R itu sama dengan R kali ln A. Atau kebalikannya ya. R kali ln A itu tidak lain adalah ln A pangkat R. Nah, berarti ini sama aja dengan dipangkatkan ln 2 pangkat minus 3. Dipangkatkan ln 2 pangkat minus 3, ini kan saling inverse. Jadi kita dapatkan ini menjadi 10 kali 2 pangkat minus 3 ya. Di 10 di ini 1 per 8 ya berarti ya. Ya berarti 5 per 4 gram. Jadi
massa tersebut tinggal 5/4 gram ya. Tuh. Nah, nanti bisa ditunjukkan ya bahwa kalau waktu paruhnya itu kita misalkan P, nanti modelnya tidak lain adalah A0 setengah pangkat eh, T per P ya. Kalian bisa tunjukkan aja nih. Jadi P itu waktu paruhnya. Hmm. Oke, seperti itu ya. Ini tadi masalah pertumbuhan dan peluruhan eksponen ya. Ada pertanyaan untuk yang nomor 9? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Jadi kita punya arus listrik itu I ya dalam T dalam suatu rangkaian listrik ya RL yang memenuhi persamaan ini ya. Nah, ini hukum Kirchhoff di mana kalau hukum Kirchhoff itu dia memenuhi persamaan diferensial ini. Nah, di sini sudah diberikan modelnya. Kita diminta mencari fungsi arus. Jadi kita bisa menggunakan eh, menyelesaikan persamaan diferensial. Oke, di sini diberikan persamaannya ini. Kita mungkin bisa pakai faktor integrasi. Metode faktor integrasi ya. Nah, kalau metode faktor integrasi selalu rubah dulu ke bentuk bakunya. Ini sudah dalam bentuk baku ya, yaitu di sini variabelnya, fungsinya I, kemudian variabelnya T ya. Di PT kali I sama dengan Q, QT. Nah, ini sudah sesuai, yaitu 4I sama dengan 12 ya. Nah, pada kasus ini, P, PT-nya adalah 4. Jadi kita bisa cari dulu faktor integrasi, yaitu E dipangkatkan integral PT ya. E pangkat 4T. Nah, kemudian kita kalikan semuanya dengan faktor integrasi, yaitu E dipangkatkan 4T di I per DT ditambah 4 E pangkat 4T di I per DT sama dengan 12 E dipangkatkan 4T. Nah, yang ruas kanan ini tidak lain adalah keturunan dari faktor integrasi yaitu E pangkat 4T dikalikan dengan fungsi I ya, harusnya.
Nah, dengan mengintegralkan kedua ruas, kita akan dapatkan E dipangkatkan 4T kali I itu tidak lain adalah integral dari 12 E pangkat 4T dt. Hasilnya apa? Kalian bisa menggunakan metode substitusi ya. Hasilnya tidak lain adalah kita berarti 3 E pangkat 4T plus C. Nah, maka I-nya, atau kita cari dulu C-nya, kita punya I0 sama dengan 0. Jadi nanti yang ini jadi 0 ya. 0 sama dengan 3 E pangkat 0 plus C. Oh, berarti C-nya adalah minus 3. Jadi I-nya, fungsi I-nya tidak lain adalah E dipangkatkan 3 kali E pangkat 4T, C-nya minus 3 ya. Kita bagi dengan E pangkat 4T. Jadi 3 dikurangi 3 E pangkat minus 4T. Tuh. Jadi kalau menggunakan faktor integrasi, rubah dulu ke bentuk baku ya. Baru tentukan mana yang menjadi fungsi P untuk menghitung faktor integrasi. Setelah itu, kalikan persamaan dengan faktor integrasi. Yang luas kiri akan menjadi turunan dari faktor integrasi kali fungsi yang kita cari ya, I-nya itu. Kalau dia Y berarti Y. Selanjutnya diintegralkan kedua ruas, kita dapatkan solusinya. Nah, ini kebetulan kita juga bisa menggunakan pemisah variabel. Jadi kan ini DI per DT sama dengan 12 dikurangi 4I ya. Berarti seper dari 12 min 4I DI sama dengan DT. Oh, berarti nanti integral dari seper 12 min 4I DI sama dengan integral DT. Integral DT berarti T tambah tambah C ya. Yang integral ini kalian bisa hitung menggunakan metode substitusi. Kita dapatkan ln dari 12 min 4I dibagi min 4. Eh, ya, di min 4 ya. Nah, untuk mencari C-nya kita substitusikan di I0 sama dengan 0 karena I0 sama dengan 0 berarti T-nya ganti 0, I-nya juga ganti 0. Ln 12 sama dengan ini min ln 12 per min 4 sama dengan C ya. Atau mungkin kita ini aja. Ini aja kita
Nanti dulu aja. Kita kalikan 4, berarti len 12 min 4i sama dengan min 4t ya. Min 4c. Kita eksponenkan kedua ruas. Sehingga didapatkan 12 min 4i sama dengan E dipangkatkan apa nih? Minus 4c, E dipangkatkan min 4t ya. Oke. Di kita pindah ruas ya, berarti kita cari dulu aja C-nya. I0 sama dengan 0, kita ganti, berarti 12 sama dengan E dipangkatkan min 4C. Diperoleh 12 min 4i sama dengan 12 E dipangkatkan min 4T ya. Beda, oke. Bisa ya disamakan ya ini. Berarti I-nya sama dengan 12 dikurangi 12 E pangkat min 4T dibagi 4 ya. Kita dapatkan hasil yang sama, yaitu IT sama dengan 12 bagi 4 kan 3 ya. 3 dikurangi 3 dipangkatkan E min 4T. Oke, itu terkait dengan persamaan diferensial. Salah satu persamaan kegunaan dari persamaan diferensial linear order 1 yang menggunakan metode faktor integrasi yaitu kalau kita menyelesaikan persamaan yang memenuhi hukum Kirchhoff ya. Oke, begitu. Silakan. Barangkali ada yang mau tanyakan. Pak, bisa Cukup? diulang nggak untuk yang pemisah variabel yang bagian saat I-nya dimasukin 0? I-nya dimasukin 0. Ya, I-nya dimasukin 0, T-nya diganti 0 juga kan? Jadi kan ini akan Boleh kita diulang dapat. nggak Kak caranya dari situ ke bawah? Maaf. Oke. Kita punya 12 min 4i sama dengan E dipangkatkan min 4c kali E dipangkatkan min 4t ya. Kita ganti berarti 12 4 kali 0 sama dengan E dipangkatkan min 4c E dipangkatkan min 4 kali 0. Berarti kan 12 sama dengan E dipangkatkan min 4c kali 1 ya. Kita tidak perlu pusing-pusing mencari C-nya. Kita langsung manfaatkan aja nih. E dipangkatkan min 4C adalah 12. Maka kita bisa gantikan saja itu. E pangkat min 4C-nya jadi 12. Sehingga kita peroleh 12 dikurangi 4i sama dengan 12 E dipangkatkan min 4P. Begitu. Jadi tidak perlu mencari nilai
eksplisitnya yang C-nya itu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja ya kita cari C-nya. Tapi nanti prosesnya agak panjang. Ya, kita boleh lankan kedua ruas, berarti lan 12 sama dengan lan E dipangkatkan min 4C, berarti nanti lan 12 sama dengan min 4C. C-nya adalah lan 12 dibagi min 4. Tapi kan kita bisa manfaatkan langsung E pangkat min 4C-nya adalah 12, sehingga langsung kita ganti aja. Lebih lebih mudah. Begitu. Gimana? Apakah sudah jelas? Itu Kak, habis dapat nilai yang lawan 12 sama dengan min 4C, kita substitusi ke yang 12 min 4I Yang juga. ke, iya, ke sini hasilnya akhirnya sama. Oh, oke Kak, makasih Kak. Hasilnya akhirnya sama. Tapi kan dia prosesnya panjang ya malahan ya. Tadi kan kita punya 12, mana ya bagiannya kosong ini, saya hapus aja lah gambarnya itu. Akhirnya hasilnya akan sama, tapi dia akan lebih panjang. Saya ulangi ya. Eh, di sini tadi kita punya ini ya. Tadi kan kita punya 12 min 4i sama dengan E dipangkatkan min 4C kali E pangkat min 4T ya. Kita punya I0 sama dengan 0. Berarti I-nya diganti 0, 12 min 4 kali 0 sama dengan E dipangkatkan min 4C kali 1 kan. Dengan kata lain 12 sama dengan E pangkat min 4C. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mencari sampai C-nya berapa. Tinggal langsung substitusikan aja. E pangkat min 4C sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan hasil yang ini ya. Tapi kalau mau dicari sampai C ya tidak masalah. Tadi ya, ln 12 sama dengan E dipangkatkan ln E dipangkatkan min 4C. Dengan kata lain, ln 12 sama dengan min 4C. C-nya adalah ln 12 bagi min 4. Nah, berarti kan nanti 12 min 4 I sama dengan E dipangkatkan min 4 kali ln 12 per min 4 kali E pangkat min 4T. Negatif 4 bagi negatif 4 jadinya kan 1. Menjadi E dipangkatkan ln 12. E dipangkatkan min 4T. Kita dapatkan hasilnya adalah 12 dikurangi 4i adalah 12e dipangkatkan min 4t. Ya, jadinya lebih lebih panjang ya dibandingkan langsung kita substitusikan e pangkat min 4c sama dengan 12. Oke Kak, mengerti Kak.
Oke, begitu. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, mungkin itu dulu. Tentu soal-soal ini tidak cukup mewakili semua materi ya. Hanya beberapa bagian saja. Silakan kalian mempelajari seluruh materi ya. Salah satu kegunaan persamaan diferensial linear order satu selain hukum Kirchhoff yaitu eh, pencampuran larutan ya. Nah, itu bisa dicoba aja soal soal yang ada ya. Siap. Nanti yang akan saya share di Teams rekamannya saja ya, rekamannya saja. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk sesi pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.